Masih di sini. Paling kamu cari dia di kantor-kantor di sana. Kan begitu. Itu namanya kita mencari informasi. Ya saya tawarkan aja kalau mau ke tempat saya. Nanti masalah tampilan saya kan bisa ke kopiah. Udah gue kamu mulu juga gitu. Belum pernah gitu. Ada campur dulu. Udah direkam Aulia. Udah dimatiin Aulia. Mulai kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sobat Tegar. Ketemu lagi dengan kita dua lu. Hindari administrasi, laporkan penyalahgunaan. Tetap ada yang punya, iya. Semangat kita dulu ya. Ya. Oke, Semangat terus ya. betul. Jadi tetap ada semangatnya. Baik, episode kali ini kita akan bahas Seru nih. Ya, Bang. Seru. Bang. Ini seru nih kayaknya. Betul. Nah, ini seru karena ini terkait dengan beberapa kasus sebelum ini, Bang. Ya. Jadi ini berkaitan juga dengan penangkapan sebelumnya ada artis. Ya. Ya. Yang di Jakarta ya. Jakarta, Sono, terus juga ada pengungkapan yang cukup besar. Gitu, Bang. Pokoknya episode kali ini kita kaitannya dengan penangkapan, pengungkapan kasus, Betul. tindakan lah ya. Ya. Seperti itu. Jadi kaitannya dengan kalau kita bilang bidang pemberantasan. Ya. Betul sekali. Sebenarnya kita membahas awal dulu, Bang. Jadi dari pemberantasan ini sebenarnya ada cukup menarik, Bang. Jadi dari Januari sampai dengan Mei Ya. tahun ini sebenarnya ada yang berbeda karena di bulan Maret sampai dengan Mei kan pandemi ya. Ya, permulaan bulan Maret Sampai dengan Mei ditetapkan sebagai pandemi ya. jadi dari Januari sampai dengan Februari kasus sebenarnya sedikit sih. Hanya 5 kasus yang 5 kasus. Betul. Kalau untuk di BNPKT. BNPKT. Nah untuk yang di masa Maret sampai dengan Mei ada 11 kasus, berarti 2 kali lipat. Malah di masa pandemi kasus bertambah 2 kali lipat. Betul. Dan ini gitu menunjukkan ya. bahwa pandemi bukan hambatan untuk edarkan. Iya, penjahat narkoba nggak mikirin pandemi. Betul. Tetap operasi-operasi mereka tetap berjalan ya. Iya betul. Jadi mereka akan terus bergerak dan ini membuktikan bahwa peredaran makin besar. Iya. Oke, itu juga termasuk dengan yang kemarin ini yang kita coba singgung untuk. Iya, baru kemarin ya. Betul. Kemarin rilis. Ada press release. Betul. Pengungkapan 2 kasus, satu kasus dengan barang bukti ya, 2,2 kilogram. 2 kilo ya. 2 kilo. 2 kilo sabu ya luar biasa. Kalau kita kali dengan rupiah itu besar. Kalau nggak salah bukan sabu doang. Ada juga bang, ada juga 1000 butir ekstasi. 1000 butir. Luar biasa ya. Ya, wah, itu luar biasa sekali. Itu kalau kita bandingkan dengan berapa banyaknya kan terpengaruh, itu cukup berpengaruh. Iya. Ya, Efeknya kalau misalnya itu berhasil disebarkan. diedarkan secara gelap, ya efeknya bagi merusak masyarakat Kaltim juga ya. Betul sekali. Nah, oke, kita perkenalkan. Jadi kali ini kita akan kedatangan seorang bintang tamu. Ya. Jadi beliau merupakan kepala bidang pemberantasan. Kepala bidang pemberantasan. Jadi beliau adalah AKBP Halumuan Tambolon SH. Selamat sore, Bapak. Selamat sore rekan-rekan tim duo. Halo, siap. Mantap. Siap. Terima kasih Pak. Sukses selalu. Ya, Pak. Kita lawan jaringan narkoba. Oke? Oke, siap. Baik. Terima kasih. Selamat datang Pak Halumuan Tambolon. Jadi selamat datang di YouTube channel ya. Channel BNN Kaltim. Ini merupakan kesempatan yang baik, Bang. Jadi kita mau coba ibaratnya mengulik tuntas. Ya. Jadi apa sih sebenarnya bidang pemberantasannya apa sih? Betul. Jadi mungkin tidak semua masyarakat tahu apa itu bidang pemberantasan. Jadi kita coba menanyakan beberapa hal nih, Pak. Iya. Jadi gini Pak, kalau di beberapa episode kemarin kita sempat bahas Pak, dibandingkan dengan bidang-bidang yang lain, bidang pemberantasan ini adalah satu-satunya bidang di Wilayah Kaltim yang tidak libur, tidak ada WFH-nya, rutinitas tetap berjalan sebagaimana tidak ada pandemi. Betul. Nah, gimana Pak, teman-teman di pemberantasan termasuk Bapak sendiri menanggapinya seperti apa? Baik, terima kasih. Memang personel struktur yang ada di BNN ini ada terdiri beberapa bidang pencegahan, bidang rehabilitasi, bidang pemberantasan.
Siap. Dan bidang pemberantasan adalah salah satu bidang yang bukan menjadi prioritas sebenarnya. Tetapi di BNN itu yang sangat dikedepankan adalah pencegahan dan rehabilitasi. Karena itu yang perlu kita kedepankan untuk mengurangi permintaan demand, penyalahgunaan, pencegahan, rehabilitasi yang sudah terlanjur menjadi korban supaya sembuh, tidak menjadi demand, tidak meminta lagi, sehingga faktor supply itu bisa tahan atau bisa berkurang. Tetapi walaupun demikian, bidang pemberantasan adalah tugasnya untuk melakukan penegakan hukum, untuk memutus mata rantai, memutus jaringan, sehingga program tadi pengurangan faktor demand itu bisa menjadi berhasil maksimal. Permintaan tadi Pak ya. Ya. Kalau sudah tidak ada permintaan, biar ada barang kan tidak terjadi lagi penyalahgunaan. Tapi kenyataannya kan untuk di daerah kita permintaannya masih cukup tinggi. Mau tidak mau ini menjadi peluang yang dipelajari oleh para jaringan. Dan kalau sudah seperti ini, pemberantasan harus melakukan upaya-upaya penegakan hukum tanpa mengenal lelah. Sesuai dengan pertanyaan tadi, bagaimana menyikapi padahal masa pandemi kok? Iya, betul. Pemberantasan itu nggak ada work from home. Iya. Tetap bekerja seperti biasa. Seperti biasa. Karena begini, tidak akan mungkin ada jaringan narkoba datang melaporkan dirinya ke Pak, saya begini, nggak mungkin. Kondisi Pak, Ya, saya bawa 1 kilo. Aku tidak ada. Jadi kita harus melakukan upaya-upaya penindakan kepada jaringan ini, dan upaya-upaya penindakan ini akan selalu diawali dengan penyelidikan atas adanya informasi dari masyarakat. Sekecil apapun informasi dari masyarakat, kita tampung, kita lakukan penyelidikan. Ya. Sehingga mulai dari penyelidikan ini kita olah sampai memperoleh nanti informasi yang akurat. Data sudah lengkap, baru kita lakukan penindakan. Sehingga tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan from home di rumah. Masa dari rumah kita melakukan penyelidikan? Sementara informasi dari masyarakat, Pak, di daerah ini ada seperti ini. Masa kita mau kita tanya pelakunya lewat program dari handphone kemudian, bro, gimana bro? Jadi Terima kasih. dan itu sudah menjadi tanggung jawab, resiko, dedikasi, loyalitas kita kepada tugas kita agar masyarakat khusus di Kalimantan Timur ini bisa terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Sehingga itulah risiko pekerjaan, risiko jabatan, dan itulah tanggung jawab. Karena kalau kita tidak mau mengambil suatu risiko jabatan, ya kita jangan pegang suatu pekerjaan itu. Betul. Karena saya pikir dimanapun pekerjaan itu punya risiko. Betul. Tergantung bagaimana kita meminimalis risiko itu, bagaimana kita melaksanakan SOP yang ada di dalam pelaksanaan tugas-tugas tupoksi kita. Contoh, sekarang masa pandemi COVID-19. Begitu ada informasi, masa saya sudah tahu bahaya COVID-19 masih patentek menangkap orang, tidak mempersiapkan peralatan betul. untuk safety saya. Ini Itu namanya ya bonek. Berarti kalau dalam penangkapan sendiri itu juga anggota pemberantasan dilengkapi dengan peralatan kesehatan, Pak ya? Mau tidak mau, dengan situasi sekarang, apalagi kita kan tidak ngerti siapa menjadi sumber penyebab virus COVID-19 ini. Apakah teman kita, apakah tersangka yang kita tangkap itu, tidak tahu. Sehingga sebelum turun ke lapangan, kita selalu melakukan SOP yang ada. Contoh, kita bersiap diri dulu, bawa perlengkapan, bawa masker. Begitu kita turun ke lapangan, kita sudah bawa perlengkapan yang standar. Begitu melakukan upaya penindakan kepada tersangka juga,
kita siapkan peralatan yang akan kita pakaikan ke dia. Contoh kita selalu membawa masker, bawa disinfektan dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bawa alat pelindung diri. Itu yang sudah standar kita. Demikian juga kalau kita dapat kita bawa ke kantor, kita lakukan juga SOP penanganan kesehatan. Sampai nanti kalau memang memenuhi unsur untuk kita lakukan penahanan dan lain sebagainya, kita lakukan sterilisasi. Tidak kita campurkan kepada yang lain, cek kesehatan. Ya. Di ini ya, apa di Karantina. Secara mandiri. Baik, berhubungan dengan itu Pak, kita juga mau menanyakan bagaimana perkembangan kasus narkotika khususnya di Kalimantan Timur Pak untuk saat ini. Terkaitnya gini juga Pak, kalau kita lihat yang tadi kita bahas awal ya. Betul. Kenapa sih Pak dari Januari sampai Februari kira-kira kita cuma 5? Ya. Dari Maret sampai Mei, padahal lagi dalam masa pandemi, kok malah makin banyak Pak? Itu kira-kira analisanya gimana Pak? Para pelaku kejahatan narkotika itu adalah suatu jaringan yang mereka pada umumnya juga punya strategi. Dia akan mempelajari strategi, kekuatan maupun metode yang dipakai oleh aparat penegak hukum. Betul. Dia akan melihat masa COVID. Rata-rata kan masyarakat sedang ada rasa menahan diri tidak keluar dari rumah karena memang ada instruksi work from home. Kemudian ada rasa ketakutan masyarakat itu sendiri. Kemudian ada instruksi untuk membatasi keluar. Ini menjadi peluang untuk mereka melakukan aksi, melakukan kegiatan mereka. Karena begitu anggapan mereka, pengawasannya lemah, kurang, mereka akan bekerja di situ. Oh, ada celah akhirnya yang dilihat oleh Makanya kalau suatu kejahatan, kalau aparat melakukan banyak kegiatan, dia pun akan menahan diri. Wih, masih banyak razia, banyak jangan dulu. Tapi begitu itu nggak ada, oh sudah selesai razianya. Lalu mereka polanya hampir sama seperti itu. Di mana kekuatan ini besar, dia akan mencari celah di mana untuk bisa lolos. Nah, itulah mungkin mereka menganggap masa COVID-19 ini mereka mungkin anggap aparatnya lemah. Ya, tetapi kita tidak akan pernah berhenti. Kita tidak akan pernah berhenti. Sekecil apapun informasi dari masyarakat, itu hal yang sangat berharga untuk kita tidak berhenti. Masyarakat saja sudah memberikan informasi, sudah ikut berperan serta. Masa kita aparat yang digaji oleh rakyat untuk melaksanakan tugas itu, ya kita harus berbuat. Tetapi SOP kesehatan tetap kita prioritaskan. Memang kalau kita lihat pengungkapan yang dilakukan oleh BPKT Januari Februari itu ya masih awal tahun, tetapi begitu masa pandemi COVID-19 ada beberapa kali pengungkapan kita lakukan yang dana juga 1 kilo lebih, tempat lain juga termasuk kemarin yang jaringan lapas Warabada, termasuk juga kiriman tembakau gorila, ganja, terakhir hari Minggu tadi yang 2,4 kilo ditambah inek 1.000 butir. Itu juga masih terang kita. Belum lagi kemarin yang kita lakukan penindakan di daerah Bogor, termasuk di darat jalur Kaltara. Jadi memang masa pandemi COVID-19 ya yang penting niat kita baik, saya yakin Tuhan akan melindungi. Baik, seperti yang kita bahas kemarin, ini langsung dari kepala bidangnya sendiri yang memimpin apapun pergerakan pemberantasan yang sudah mengklarifikasi. Kalau kita kan kemarin bilang pemberantasan ini nggak libur loh. Ada setiap hari dia rutin
tutup seperti biasa. Nah, siapa tahu ada penjahat-penjahat narkoba yang menonton video ini sudah langsung diklarifikasi sama kami itu sendiri bahwa tidak ada kegiatan yang terhenti di pemberantasan, nggak ada liburnya. Betul saya. Kalau mau berkegiatan silakan, tapi tunggu diketok pintu rumah Anda. Pokoknya semua dalam pengawasan kita. Tidak ada liburnya, rutinitas tetap biasa karena tadi sudah dijelaskan Pak Tampu, pelaporan juga terus Pak ya, informasi terus, nggak mungkin kita berhenti. Terus kan Bang. Ini perkiraan. Sebenarnya tadi ada beberapa hal yang menarik. Ini salah satu Bang. Sebenarnya Kaltim ini yang cukup impre adalah sabu Bang. Iya. Nah kita coba bulik sedikit karena ada kemarin sempat ada penangkapan kurang lebih 500 gram Pak ya ganja. Sebenarnya ada apakah yang berkaitan dengan ganja? Apakah ada pergerakan masyarakat mulai menggunakan ganja atau bagaimana? Baik, terima kasih. Untuk di Kaltim, penyalahgunaan narkotika itu tidak hanya narkotika jenis sabu, heroin juga ada, kokain juga ada, sabu juga ada, ekstasi juga ada, ganja juga ada, tembakau gorila dan juga ada, dan lain-lain, banyak yang dikonsumsi oleh di sini. Bahkan tahun lalu kan kita menemukan ladang ganja di salah satu kabupaten di Samarinda yang di tanah di sekitar pekarangan, Di pot dan sebagainya. Itu membuktikan bahwa Kaltim juga potensi di dalam pertumbuhan penanaman ganja. Nah, kemudian kenapa sekarang masa COVID-19 kok ada kecenderungan menggunakan jenis ganja? Ya, bisa jadi karena memang kita lihat beberapa tempat-tempat yang bisa potensi digunakan sebagai melampiaskan dari penyalahgunaan narkotika itu pada saat ini kan tutup. Ya, apalagi dilarang melakukan pertemuan di luar, dilarang keluar dari rumah, otomatis kan di rumah. Dilarang dengan melakukan pekerjaan work from home. Ya. Sehingga ada kecenderungan orang-orang penyalahguna narkotika yang melakukan pekerjaan di rumah, ya mau tidak mau mulai memerlukan, karena sudah mungkin ketergantungan, memerlukan bahan itu. Sehingga beberapa waktu lalu di dalam masa COVID-19 ini kita melakukan penindakan pengiriman ganja, termasuk juga tembakau gorila. Ini menjadi indikasi. Artinya mereka juga selalu melihat situasi. Ya, yang dunia gemerlap THM lagi tutup, ya dia kan menyesuaikan apa yang cocok untuk saat ini. Ya. Menyesuaikan kondisi saat ini ya. Ya. Tetapi yang menjadi satu pertanyaan saya juga, penindakan kemarin yang baru-baru ini hari Minggu tadi 2,4 kilo sabu, tapi kok ada indeksnya 1.000. Itu mau digunakan di mana? Iya betul. Saya juga masih dalam penyelidikan. Karena kita tahu tempat-tempat untuk pelampiasan atau tempat-tempat yang memungkinkan untuk menggunakan jenis ekstasi saat ini kan pada tidak ada aktivitas. Nah, jadi apakah, tapi bisa saja di dalam suatu pekerjaan work from home dia punya ruangan tersendiri, kemudian sambil bekerja membunyikan musik yang keras, bisa jadi. Karena pengalaman saya juga dulu di Tarakan pernah seperti itu. Ada dulu pernah di Tarakan, jadi dia sambil kerja di kantornya, begitu saya begini suaranya keras, dan ternyata benar. Mengkonsumsi Indeks itu Pak ya? Iya. Oh, gitu ya. Kantornya sendiri sambil dengar musik keras-keras. Dan itu pernah saya temukan seperti itu. Mungkin ini kaitannya Bang, tadi dengan 1.000 kilo ekstasi yang masuk, ini berkaitan erat dengan new normal yang di mulai dilaksanakan. Ya, mungkin ada kaitannya itu ya.
Lanjutannya juga gini Pak, apakah ini ada kaitannya kalau misalnya kita berbicara Kaltim sebagai calon ibu kota baru Pak? Apakah ini ada hubungannya? Kenapa sih narkoba ini sekarang seakan-akan masuk ke Kaltim banyak sekali Pak? Apa ini ada kaitannya atau gimana? Kaitannya secara langsung saya pikir belum dapat kami dapatkan indikasi untuk di sana. Ya. Tapi memang kalau kita lihat secara geografis, Kaltim ini cukup rawan. Pertama, kalau kita lihat dari aspek kehidupan maupun perekonomian di Kaltim ini, cukup besar hasil bumi Kaltim. Berarti ekonominya tinggi, bagus. Ya. Kemudian kalau kita lihat, ya rata-rata pekerja di sini pekerja cukup potensial, ada dunia pertambangan, ada dunia perkebunan, kelautan, transportasi dan lain sebagainya. Ya. Yang ada stigma yang mengatakan perlu ekstra di dalam melakukan pekerjaan tersebut. Yang perlu ekstra memang, kalau perlu ekstra ya gunakanlah vitamin. Ya kok gunakan vitamin yang benar, kerja yang benar, istirahat yang benar, konsumsi makanan yang bergizi. Itulah ekstra sebenarnya, bukan ekstra yang membahayakan diri sendiri. Itu sehingga saya pun sudah melihat tidak ada satu desa pun di Kalimantan Timur ini yang tidak ada narkoba. Kebetulan saya dinas di Kaltim ini baru 34 tahun. Baru 34 tahun. Orang apa mulai dari ujung perbatasan Malaysia Simenggaris sampai ke Ulu Mahakam, sampai ke Tanjung Aro Kalsel. Saya sudah lewat di jalan ini, saya tahu. Ya, jadi saya lihat, sehingga begitu potensialnya orang melakukan penyalahgunaan narkotika. Apalagi kemarin Kaltim adalah merupakan satu provinsi dengan Kaltara. Kemudian Kaltim, di samping tadi saya lihat aspek pekerjaan, dia faktor ekonomi, Kaltim juga merupakan jadi daerah laluan. Daerah laluan ke daerah Sulawesi, Kalimantan Selatan, kemudian ke Jawa. Penindakan yang di Polda Kalsel besar, gitu. Kemarin yang ditindak di sini, tujuannya juga ke Sulawesi. Demikian juga dari luar pulau juga yang masuk ke Kaltim juga besar. Terbukti kemarin kita lakukan penindakan dari Sumatera, dan itu bukan sekali, itu sudah yang ketiga kali. Itu luar biasa ya. Jadi itulah potensi, sehingga posisi Kaltim memang cukup rawan di dalam peredaran narkotika, baik itu di dalam sebagai tujuan maupun sebagai transit laluan, baik itu melalui jalur laut, jalur udara, jalur darat. Bahkan terakhir kita melakukan penindakan barang yang dikirim dari Pontianak, dari Kalimantan Barat, masuk lewat Kalimantan Tengah, Kaltim, Tanjung. Bahkan ada juga yang dari Sulawesi, Kaltim, Balikpapan, ke Berau, ke utara. Jadi memang para penjahat jaringan narkotika itu dia selalu mempelajari, selalu bergerak, selalu melihat bagaimana strategi kita lakukan. Jalur dari utara ke Balikpapan
ada yang dari Tarakan, dari Nunukan ke Balikpapan, Sulawesi. Beberapa kali kita melakukan penindakan di pelabuhan, baik pun di bandara, sehingga mereka pun berubah jalur lagi. Ada yang dari utara, Tarakan, Nunukan, langsung ke Sulawesi, baru ke Balikpapan. Jadi memang kemungkinan itu sangat besar sekali. Apalagi untuk daerah masuk ke Kalimantan Timur begitu luas. Iya. Lautnya luas. Ya kami kemarin melakukan penindakan di daerah Kota bersama-sama dengan Bea Cukai, tim gabungan. Dan kita BNP Kaltim di dalam melakukan tindakan-tindakan upaya penegakan hukum selalu mengedepankan tim gabungan, selalu bersama-sama. Inilah tanggung jawab kita bersama. Mari kita bentuk tim, mari kita sama-sama melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Dan termasuk yang terakhir kemarin kita tim gabungan, di Bintang 2 termasuk tim sambungan ya. Inilah, dan saya pikir, saya lihat cukup responsif kepada masyarakat, juga cukup mendukung aparat-aparat fasilitas pemerintah juga cukup mendukung. Jadi banyak hal sebenarnya sudah dilakukan Iya. semuanya. Jadi tidak hanya satu sisi, juga mengajak banyak mitra untuk kerja sama. Terus makin menjelaskan kenapa Berantas ini terus bergerak gitu. Karena ternyata penjahat narkoba juga kayak odol gitu loh. Dipencet sini, yang sini nimbul, dipencet sini, di sini nimbul. Makanya Pak Tambu dan teman-teman pencet semuanya dong. Digabung dengan instansi lain, kita kerjasama juga, tidak pernah ada liburnya juga. Gitu. Jadi bersama-sama akhirnya memencet. Sekali lagi, penjahat narkoba, hati-hati, pemberantasan tidak ada liburnya. Betul sekali. Iya. Oke, baik Bang. Banyak hal sebenarnya yang kita bahas lagi Iya. dengan Pak Tambu. Tapi mungkin kita bahas di lain sesi, Pak. Iya, mungkin nanti ini sangat seru sekali. Iya, Pak. Mudah-mudahan kita mau ada part 2-nya. Boleh lah Bang ya. Nanti kita akan coba susul lagi di sesi kedua. Dan untuk yang episode kali ini kita mungkin minta Iya, closing statement dari Bapak menanggapi permasalahan P4GN di Kaltim secara umum. Baik, terima kasih. Saya lihat masalah narkotika di Kalimantan Timur, jujur saya katakan sudah ada perubahan yang sangat bagus. Kalau kita lihat data-data awal 2015, Kaltim itu menjadi peringkat kedua. Luar biasa kan? Peringkat kedua se-Indonesia sebagai provinsi penyalahgunaan narkotika. Sehingga waktu itu saya ingat Gubernur Kaltim mencanangkan harus zero narkoba. Kemudian melakukan upaya-upaya pemerintah, peringkat itu berubah menjadi peringkat ketiga tahun 2000. Kemudian upaya-upaya berikutnya dilakukan menjadi peringkat kelima, 2018. Dan 2019 hasil penelitian dilakukan oleh BNN bersama dengan LIPI ya, kita berada di posisi 23 atau posisi 23. Ada posisi 23. Ini membuktikan bahwa seluruh instansi pemerintah termasuk masyarakatnya sudah sangat peduli. Sudah sangat peduli untuk melakukan upaya-upaya P4GN ini, melakukan perlawanan kepada narkoba ini. Dan ini mari kita pertahankan. Jangan nanti merasa kita sudah berada di peringkat 23, merasa puas, sementara provinsi lain genjot juga di sana, kita di sini berleha-leha, kita tidak menutup kemungkinan peringkat kita akan menjadi naik kembali. Pada dasarnya kita bukan mengejar peringkat. Apa arti peringkat? Mau peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, tidak perlu itu. Yang sangat kita butuhkan adalah mari kita tekan masyarakat kita untuk tidak menjadi penyalahguna narkotika. Kalau saya, anak saya, keluarga saya, mertua saya, paman saya, pemilih-pemilih saya, kerabat-kerabat saya sudah tidak mau menggunakan narkotika, walaupun ada yang memberikan narkotika, ngapain? Bawa itu, buang itu ke Sungai Mahakam. Otomatis penyalahgunaan narkotika sudah tidak akan ada. Jadi itu, makanya katakan upaya pencegahan itu adalah yang sangat kita prioritaskan. Pencegahan itu harus kita prioritaskan. Dan yang sudah terlanjur
mari kita obati. Ini. Dan itu semua bisa kita lakukan kalau memang kita masing-masing punya kemauan. Dan punya kemauan, punya iman, punya daya tolak yang kuat dari diri kita. Sekarang seperti halo duo halo. Kalau dikasih mama ini, ambil aja 1 bal. Sampai tidak mau, terjadi nggak penyalahgunaan? Betul. Tidak terjadi. Tetapi ini kita pernah razia, sudah jelas pakai BNN, malah nanya ada nggak Pak bulannya? Dan tahun lalu kita operasi dapat sampai 150 orang. Dan saya bilang ini nggak tahu kita berseragam BNN, ini beleng-beleng. Jadi itulah, dan ini tanggung jawab kita semua. Tidak boleh kita berikan itu menjadi seolah tanggung jawab aparat pemerintah. Karena yang menjadi korban itu adalah keluarga kita sendiri. Jadi ini mari kita bersama-sama melakukan upaya-upaya pencegahan. Hanya dengan kebersamaan kita bisa kita lawan mereka. Kebersamaan di dalam aksi, bukan kebersamaan di dalam lip service. Action, ya. Itu yang perlu kita laksanakan bersama. Terima kasih. Oke, mantap sekali. Mantap sekali kalau statement dari Pak Tang Bolon. Jadi beraksi bersama, ya. Beraksi bersama. Action yang diutamakan dalam pemberantasan narkotika ini. Ya, kesimpulannya tadi kira-kira dari seluruh podcast ini, pertama, Pak Tambu juga walaupun seorang kabit pemberantasan tetap mengedepankan upaya pencegahan. Gimana caranya mencegah? Pertama, yang menyuarakan terus soal bahaya narkoba ini. Kami mohon juga untuk sobat cegah semua untuk bisa menjadi dalam tanda kutip rekan BNN lah ya. Iya. Kalau istilah di kita penggiat, penggiat. Tapi kalau misalnya teman-teman ya apa ya? Satgas kan, Ya, relawan kan, boleh. silakan. Nah, upaya pencegahan yang pertama. Kalau misalnya itu lolos, baru berhadapan dengan Pak Tambu dan kawan-kawan gitu lah. Tapi itu yang diutamakan. Dan yang kedua, sekali lagi saya tekankan, berantas tidak libur. Tetap mengawasi kawan-kawan sekalian yang mengedarkan. Iya. Jadi Hati-hati penjahat narkoba. Baik, kita mengucapkan terima kasih pada Pak Tang Bolon. Terima kasih, sudah Bapak. hadir di sini. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah hadir di channel YouTube Dua Halo. Ini kesempatan yang bagus. Semoga ini tidak jeral. Iya. Dan kami hadir kembali lagi dengan Pak Tang Bolon tidak jeral di video kita. Siap. Baik kawan-kawan, demikianlah kita bincang bersama bintang tamu kita, Iya. Kepala Bidang Pemberantasan. Kita juga mengucapin terima kasih telah menonton kita. Jangan lupa like, subscribe, sama komen. Ya. Dan share. Betul, Share share juga. Itu juga sebagai media untuk menyebarkan informasi. Iya. Juga kita mengundang kawan untuk datang ke media sosial kita. Datang aja ke sini. Di bawah sini ya. Ya, nanti silakan mau komen atau mau saran, boleh Bang ya? Mau kritik juga. Boleh kritik juga boleh. Silakan. Nanti kita. Demikianlah acara kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.